Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Anastasia, biasa dipanggil Aurel. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit saja secara singkat mengenai laporan proyek kami. Laporan kami berjudul Laporan Perancangan dan Pengembangan Situs Jejaring Setara sebagai Platform Edukasi Kesetaraan Gender yang Responsif. Ini kami buat untuk proyek mata kuliah Web Design dan Development. Ini anggota kelompok kami. Ini daftar isi bisa diakses ya, contoh daftar gambar tuh bisa. Daftar gambar, daftar tabel. Ini daftar lampiran. Nah, ini bab 1 kami, rasional pemilihan proyek web, ini latar belakang. Ini sudah kami cari dari berbagai macam situs, sudah diberikan juga citasinya. Ini jika dipencet ya, contoh web forum gitu. Oke. Ini nanti akan langsung terakses ke halamannya tuh. Jadi bisa langsung dilihat aja citasinya. Masih latar belakang, ini rumusan masalah kami, batasan masalah, tujuan manfaat ini, alasan pilihan nama, arah desain, alasan pilihan proyek, sistematika penulisan dari bab 1. Ini bab 2 diagram, ini link Figma, nanti akan dijelaskan oleh Valentino Chandra-Pohardi. Overview-nya ya seperti ini. Tuh, ini side diagram, ini storyboard untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Ini user flowchart, ini bab 3 tentang CSS. Tidak memberikan code, hanya menjelaskan saja seperti apa fitur-fiturnya dan outputnya. Lalu, ini bab 4, JavaScript, sama seperti CSS tadi. Bab 5 juga. Dan bab 6 itu yang multimedia. Seperti ini. Terakhir adalah bab 7, perancangan database dan backend. Ini kami cantumkan langsung dalam laporan, mengingat pada soal UTS nomor 4 diwajibkan ada database design, itu masih planning ya, karena ini belum diterapkan. Jadi ini seperti inilah, kami menganalisis kami butuh apa aja sih, seperti ini. Lalu ini perancangan ERD kami, dan dari ERD ini kami buatkan skema tabelnya seperti ini. Lalu ini bagaimana kami mengintegrasikannya dan operasi create, read, update, dan delete-nya. Seperti ini. Nanti untuk tautan video demonstrasi dan presentasi kami akan kami cantumkan di sini setelah presentasi ini selesai. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mario dan Peter untuk PPT, yaitu pembahasan lebih lanjut dan detail dari laporan. Sekian. Progress Project, laporan perancangan dan pengembangan situs web Setara sebagai platform edukasi kesetaraan gender responsif. Ini adalah anggota kami, Ranasya, saya, Peter Baron, dan Valentino. Oke, dilanjut dengan latar belakang. Kesetaraan gender merupakan isu global yang mendalam dan menjadi tantangan utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan UF 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-106 dari 146 negara dalam hal kesetaraan gender. Untuk mencapai kesetaraan gender, diciptakanlah Sustainable Development Goal, terutama SDG 5 yang berfokus kepada gender equality. Saat ini, kasus kekerasan berbasis gender berada di angka 75%. Maka dari itu perlu diciptakannya platform edukasi dan interaksi, dan kami menciptakan Setara sebagai solusi. Rumusan masalah, bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi web edukasi kesetaraan gender yang responsif, inklusif, dan interaktif, menggunakan teknologi HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan Bootstrap, sehingga mampu menyajikan materi edukasi, forum diskusi, dan durasi, serta gamifikasi secara efektif. Batasan masalah, konten, dan fitur terbatas pada edukasi gender, forum anonim, simulasi donasi, dan gamifikasi hewan virtual. Target pengguna remaja hingga dewasa muda, evaluasi hanya mencakup uji kelayakan antarmuka melalui penilaian heuristik dan kegunaan dasar, serta hanya sebatas prototipe. Tujuan penelitian, mengembangkan prototipe web Setara yang menyajikan edukasi gender, forum diskusi, simulasi donasi, dan gamifikasi hewan virtual menggunakan HTML,
CSS, JavaScript, jQuery, dan Bootstrap. Manfaat penelitian untuk psikologis mengurangi misinformasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Sosial mengembangkan komunitas daring yang saling mendukung melalui forum diskusi, dan ekonomi memudahkan kontribusi sosial melalui fitur donasi. Website Setara sendiri dipilih, nama Setara dipilih sebagai semangat inklusivitas dan solidaritas untuk semua kalangan. Setara bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, terlepas dari latar belakang, jenis kelamin, atau identitas mereka. Arah desain warna atau warna-warna yang digunakan adalah ungu, putih, pink, dan hijau toska. Ungu melambangkan kesetaraan gender, putih transparansi, pink empati, hijau toska keseimbangan dan keberlanjutan. Alasan kami membuat setara yaitu relevan dengan SDG 5, yaitu kesetaraan gender, karena kami merasa website ini dibutuhkan untuk edukasi dan merupakan suatu hal yang inovatif, menggabungkan edukasi, interaktif, dan gamifikasi, serta melalui approach mobile first, sesuai dengan kebiasaan akses digital, yaitu melalui handphone. Ini adalah wireframe. Untuk masing-masing penampilan ada index, forum, edu, pet, dan donation. Lalu ini adalah site diagram kami, di mana index dapat mengakses edukasi, donation, pet, dan forum, dan vice versa, begitu pula sebaliknya. Index juga dapat mengakses sandwich bar, di mana sandwich bar khusus bisa mengakses user dan fitur login dan logout. Begitu pula sebaliknya. Sandwich bar sendiri dapat mengakses education, donation, pet, dan forum, begitu pula sebaliknya. Storyboard. Point of view laki-laki. Di sini, laki-laki tersebut digambarkan, kita contoh nama Adi. Adi di sini membuka website One for All, dan di sini dia memainkan pet yang dia mendapatkan banyak sekali achievement, dan dari situ dia merasa lebih percaya diri dan meningkatkan peran dia dalam kesetaraan gender. Lalu ada perempuan di sini, point of view perempuan, di mana misal kita namakan saja Siti, di mana misal dia merasa cemas dengan ketidaksetaraan gender, lalu dia membuka HP-nya seperti yang tadi disebutkan, mobile approach first, dan dia melihat forum diskusi yang membahas sebuah topik, dan itu meningkatkan semangat dia, kepercayaan diri dia. Sehingga kita bisa melihat di gambar terakhir, dia merasa ceria lagi. Terus kemudian di sini ada user flowchart yang dimana ketika kita input, kita mulai dulu, terus kemudian kita input email dan password, itu akan dideteksi dulu apakah email sudah terdaftar. Kalau sudah iya, email tersebut sesuai enggak passwordnya atau emailnya. Kalau tidak, akan ditampilkan lagi belum terdaftar dan disuruh input baru untuk melakukan proses sign up. Terus kemudian apabila email password sesuai, dia akan lanjut menampilkan masuk ke halaman utama. Terus kemudian kalau menampilkan password salah, dia bakal balik lagi ke awal. Terus kemudian kita masuk ke bagian CSS. CSS itu mengatur banyak, terutama dari panel indeks yang mengatur warnanya, gradasi, dengan terus update, terus kemudian ada progres baru di bagian pet, terus kemudian di forum ketika kotak diskusinya, terus donation ketika kita mencet tombol donasi, formulir donasi, dan education itu di bagian main bannernya, berita utamanya, dan juga umum seperti meningkatkan visual seperti warna. Kemudian kita lanjut ke JavaScript. Di JavaScript ini itu menampilkan menyembunyikan menu navigasi saat icon sudah diklik. Jadi kalau diklik untuk tutup ataupun kebuka. Terus kalau kita ngeklik di luar area itu bakal langsung tutup. Terus kemudian fade-in effect ketika ada berita muncul, report pengguna tuh ada efek fade-in-nya. Terus kemudian membuat konten terlibat lebih dinamis dan menarik. Terus kemudian show all news, ketika kita mencet show all news itu akan langsung berubah menjadi hide all news. Jadi langsung berubah tombol tersebut. Terus kemudian login simulasi, kita belum menerapkan sistem login, tapi kita baru simulasi doang. Jadi ketika ada pencet login, itu langsung tombol loginnya hilang, ya otomatis sudah berarti udah login. Terus kemudian kita masuk ke jQuery. jQuery itu menggunakan toggle sandwich menu untuk membuka untuk animasi tadi. Terus kemudian klik menggunakan X document on click itu untuk kalau di luar langsung nutup. Kemudian stop propagation untuk mencegah event klik menyebar. Terus ibaratnya menjaga menu tetap terbuka saat berinteraksi dengan elemen dalam-dalamnya. Kemudian simulasi login yang tadi, kemudian bootstrap, menjaga konsistensi tampilan, navbar,
lebih komponen seperti form pencarian, kemudian form lain terlihat konsisten. Terus kemudian ini adalah contoh dari elemen multimedia kita, udah ada audio ring, udah ada video carousel di awal. Terus kemudian ini adalah perancangan database kita yang dimana user itu menjadi pusat karena user bisa nge-post, melakukan donasi, dan sebagainya. Bisa forum post, bisa diskusi. Terus kemudian adalah perancangan database di mana tabel data ada banyak, ada tabel user yang memiliki user ID, forum post, semuanya pasti memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Dan juga kalau user menyimpan akun pengguna, dan juga sebagainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan Figma yang telah kami buat. Jadi Figma ini adalah dasarnya atau gambaran awal sebelum kami membuat website tersebut atau wireframe diagramnya. Oke, jadi pada Figma ini kami membuat 5 main page. Ada home page atau index, lalu ada forum, education, donation, dan juga path. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama di home atau index. Pada tampilan mobile ini, kami menggunakan tampilan mobile. Jadi di sini di atas pada bagian navigation terdapat search bar serta juga dengan sandwich bar-nya. Lalu di bagian tengah sini, di atas tengah, ini terdapat fitur multimedia untuk videonya. Nah, lalu kita scroll ke bawah, ini terdapat card untuk menampilkan update-update terbaru dari program yang ada di website kami. Lalu pada bagian bawah terdapat footer untuk melakukan donation langsung di support us dan juga join discussion untuk masuk ke forum diskusi. Kita coba masuk ke forum diskusi terlebih dahulu. Nah, pada forum diskusi, user bisa langsung dapat membuat topik discussion yang baru, dan user juga dapat melihat member-member atau user lain yang sedang aktif saat ini. Nah, di sini user dapat melihat topik-topik yang sedang hot. Contohnya seperti ini. Ketika topik sedang viral, maka nanti akan ada label seperti ini, label API. Oke, kita langsung lanjut ke bagian edu. Pada bagian edu, di sini user akan diberikan materi terkait dengan kesetaraan gender sesuai dengan SDG 5. Lalu di bawah juga ada education yang bisa diakses oleh user untuk mereka mengetahui informasi terkait dengan kesetaraan gender tersebut. Kita langsung masuk ke bagian path. Nah, pada bagian path ini user dapat menambahkan atau mengelola fitur path mereka. Jadi semakin sering pengguna login setiap hari, maka path mereka level akan terus bertambah. Seperti itu. Lalu pada donation, user dapat melakukan donation secara instan di sini, di mana mereka hanya perlu langsung menekan salah satu button yang ada di sebelah sini saja, lalu langsung tekan donate now, atau mereka juga bisa melakukan customisasi seperti itu. Lalu di bawah juga terdapat beberapa campaign yang diadakan oleh member-member lain untuk mendukung SDG nomor 5 atau yang mendukung gender equality tersebut.